Nggak kenalan? Nggak kenalan. Coba, Pak Ihat pernah kenal Syekh Khalil Qusari nggak? Enggak, bawa sama dia. Enggak. Hah? Enggak, tapi tahu aja. Tahu wajahnya. Tahu cara ngajinya Syekh Khalil Qusari. Contohnya. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها Allah. إن ربي لغفور رحيم. Ya itu tadi contoh ngajinya Syekh Khalil Qusari ya, beda-beda dikit lah. Sekarang kemarin kamu dari umroh ya, pernah dengar Syekh Mahir Muaikili? Coba sih contohin sih Fatihahnya Syekh Mahir Muaikili yang menjadi imam di Masjidil Haram itu kayak gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim itu al-atfal yuradidun ma yasma'un. Anak kecil akan meniru persis seperti halnya burung buyuk. Apa yang dia dengar dia akan tiru. Apa keistimewaan Syekh Khalil Qusari? Syekh Khalil Qusari adalah ulama. Syekh Khalil Qusari adalah qari wa mukri, dan dia adalah qari atau orang yang tidak hanya hafal Quran, akan tetapi dia mengetahui qiraat al-ashr al-kubro. Ternyata kesolehan dan kepintaran yang diperoleh oleh Syekh Khalil Qusari bukan murni dari usahanya saja, akan tetapi peran andil orang tua sangat besar. Karena orang tua Syekh Khalil Qusari adalah seorang yang solih. Apa bukti kesolehannya? Beliau Syekh Qusari ada namanya orang Qusari. Qusari itu artinya pembuat tikar. Apa yang dia lakukan? Setiap dia pergi ke masjid dan di masjid itu tidak ada tikarnya, beliau langsung bikin tikar atau beli tikar kemudian dihamparkan. Pergi lagi ke satu masjid lagi, dia dapati bahwasanya di masjid tersebut tidak ada tikarnya. Apa yang dia lakukan? Dia ambil, dia bikin tikar kemudian dia hamparkan lagi tikar itu. Pergi lagi ke suatu masjid lagi, mendapati lagi tidak ada tikar, langsung dia kasih tikar di situ. Mungkin bagi kita pekerjaannya, amalannya tidaklah besar, tapi terus menerus. Setiap tidak ada tikar, dia kasih tikar tersebut. Hingga pada suatu malam dia bermimpi, dan mimpinya adalah mimpi yang sangat aneh. Apa yang dia lihat di dalam mimpinya? Dia melihat dari tulang rusuknya keluar tangkai-tangkai anggur yang penuh dengan buah-buah anggur, penuh dengan buah anggur. Kemudian datang orang berbondong-bondong mengambil anggur tersebut. Datang gerombolan, diambil anggurnya. Anehnya, Bu, Pak, anggur tersebut tidak habis. Datang lagi segerombolan lagi, anggurnya juga nggak habis. Datang lagi segerombolan lagi, anggurnya nggak habis. Kemudian Syekh Qusari tersebut atau bapak yang bernama Qusari tersebut mengatakan bahwasanya wahadzal khilm, dan mimpi ini tidak hanya terjadi sekali, 2, 3, 4, 5 enggak, tapi terus menerus terjadi. Saya pribadi tidak pernah melihat mimpi seperti ini. Ibu, bapak pernah? Gak pernah kan? Agak aneh juga ya mimpinya, kok ada tangkai-tangkai anggur penuh dengan buahnya. Hingga akhirnya karena dia gundah gulana, pergilah dia orang itu ke Syekh. Ya Syekh, ra'aitu fil manami misla hadza wa hadza. Wahai Syekh, aku bermimpi dan mimpiku ini agak aneh. Wa taqarrara hadzal khilm, dan mimpi ini terus menerus. Madza af'al? Apa yang harus saya lakukan? Apa kata Syekh tersebut? Hallaka waladun? Hallaka walad? Apakah kamu punya anak kecil? Nah, binti walad. Ya, aku punya anak kecil. Lakin waladi illa basanatain. Tapi anakku baru umur 2 tahun kok. Apa kata Syekh tersebut? Sudah, anakmu jangan kamu masukkan kemana-mana kecuali ke Al-Azhar. Nurut, bismillah, saya akan masukkan dia ke Al-Azhar. Insya Allah anakmu itu nanti akan jadi orang besar. Dan suruh dia mempelajari ilmu syariat. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat yang terjadi apa. Setelah dimasukkan ke Al-Azhar, ternyata di usia 8 tahun
Khalil Husori, Khalil namanya, Khalil itu tadi, hafal Al-Quran lengkap 30 juz. Hafal Al-Quran lengkap usia berapa? 8 tahun. Berapa juz Pak? Setelah selesai Al-Quran, selesai 30 juz, apa yang beliau lakukan? Beliau akhirnya menghatamkan qiraat al-Asra al-Kubra, hingga beliau menjadi orang pertama kali yang pernah membaca Al-Quran di Gedung Putih. Dan dengan bacaan Al-Qurannya, karena saking indahnya suaranya dan dibaca dari hati yang paling dalam, apa yang terjadi? 17 orang non-muslim masuk Islam. Berapa Bu? 17. Karena dakwah apanya? Qurannya. Dan ketika beliau pergi ke Kuwait, mendapati ada Quran yang bagus sekali, akan tetapi di situ ada salahnya. Beliau langsung pergi ke studio merekam Quran lengkap dari juz 1 sampai 30. Saya takut Quran ini diselewengkan, sehingga suaranya beliau rekam sendiri dan dia tidak mengambil uang sama sekali sepeser pun untuk rekaman ini. Dan sampai hari ini Pak Was pun juga belajar dari Syekhul Husori, betul? 4 tahun mungkin dia sering mendengar dari Syekhul Husori, karena memang sangat pelan. Nanti akan kita bagi, ada program ayat yang sangat bagus yang bisa kita ulang satu ayatnya sampai 1000 kali. Mbak mau buat tur, kita mau 5 kali, dia gak akan berhenti sebelum 5 kali.